Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan AFM. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya rekan AFM, kami ucapkan selamat bergabung di program Raf Slowdown dalam acara Talkshow bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, tepatnya di edisi 3 Mei 2023. Dan tentu saja seperti biasa ya rekan HFM, Anda dapat bergabung dan berpartisipasi bersama Fadli di sini untuk bertanya kepada Ustadz kita yaitu melalui chat ataupun SMS di nomor 082299996105. Dan alhamdulillah rekan HFM telah berhadir di studio kita Ustadz kita, langsung aja Fadli sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dan tua-tua cemara makin tua makin ceria. Iya ya Ustadz ya, karena nggak ada yang makin muda ya Ustadz. Iya. Oke deh Ustadz, di sore hari ini apa nih tema talk show kita ya Ustadz? Kita insyaallah akan bahas tentang tali temali cinta. Waduh, Ini masalah cinta ini kita bahas. Iya, kenapa pakai tali temali Ustadz? Kenapa nggak pakai ikatan-ikatan gitu? Karena tali akan membentuk ikatan. Iya benar. Ikatan itu ada talinya. Iya benar sih. Iya benar juga ya Ustadz ya. Ya. Jadi rekan FM, mari kita simak ini untuk ceramah kita di sore hari ini atau tausiah kita di sore hari ini tentang tali temali cinta. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya wal mursalin was suhadai was solihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Nikmatnya sudah banyak kita nikmati, marilah kita syukuri. Kita sekarang berada di bulan Syawal, bulan Idul Fitri. Mudah-mudahan silaturahmi dapat kita jalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan insya Allah kita bahagia di dunia ini dan mudah-mudahan masuk surga di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat sekalian alam. Junjungan alam yang selalu memberikan teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kita mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudariku, kita saat ini sudah berada di bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan yang kita harapkan kita mengalami peningkatan baik dari segi ibadah maupun dari segi kehidupan kita. Ramadan telah pergi.
ibadah tidak boleh berhenti. Karena beribadah itu tidak hanya sampai Idul Fitri, tapi sampai kita mati. Ibadah bulan Ramadan sudah tuntas. Ibadah kita tidak boleh kandas. Ibadah kita, saudara-saudaraku, tidak hanya pada saat kita di bulan Ramadan, tapi ibadah kita adalah sampai kita mengakhiri hayat kita dengan mengalami kematian. Puasa, mari kita tetap laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Puasa itu tidak hanya yang wajib di bulan Ramadan, tapi puasa itu juga sangat dianjurkan kepada kita dengan melaksanakan puasa-puasa sunat. Puasa Senin, puasa hari Kamis, puasa pertengahan bulan Hijriyah 13, 14, 15, puasa hari Arafah, puasa hari Tarwiyah, puasa nisfu Sa'ban, puasa di bulan Rajab, dan begitu juga puasa di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari. Man soma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa, kemudian dia tambahkan, dia ikutkan lagi 6 hari di bulan Syawal. Kasiyamid dahri, dia seperti puasa 1 tahun. Puasa sunnah yang kita laksanakan 6 hari bulan Syawal itu sebagai upaya kita penyempurna daripada puasa Ramadan. Kita mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Puasa Ramadan kita puasa selama 30 hari. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60 Allah menjelaskan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ramadan 30 hari kali 10 sama dengan 300. 10 kebaikan kita kali 30 hari per hari maka menjadi 300. 300 hari sama dengan 10 bulan. 6 kita tambah lagi 6 hari bulan Syawal. 6 kali 10 berarti 60. 60 hari sama dengan 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan berarti sama dengan 12 bulan. Maka puasa 6 hari bulan Syawal ini sangat dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Dan ini salah satu sinyal kepada kita kalau kita laksanakan, tandanya diterima puasa kita bulan Ramadan yang lewat. Sebagai tanda rasa syukur kita, sebagai usaha kita untuk menjaga istiqomah dalam beribadah, konsistensi dalam beribadah. Puasa Ramadan sudah tuntas, maka ibadah kita tidak boleh kandas. Saudara-saudaraku, menutup aurat itu adalah diwajibkan. Tidak hanya bulan Ramadan, menjaga lisan itu tetap mari kita terapkan. Membaca Al-Quran tetap harus kita usahakan merutinkannya. Salat berjamaah mari selalu kita usahakan melaksanakannya. Bersedekah mari kita lakukan. Qiyamul lail mari kita kerjakan dalam bentuk solat tahajud, solat witir, solat hajat, dan solat-solat sunat lainnya. Kemudian berdoa tidak hanya bulan Ramadan, berdoa itu setiap saat, dan mari itu kita teruskan. Berzikir tidak hanya bulan Ramadan,
Zikir itu selalu kita usahakan, kita laksanakan berzikir, terutama zikir pagi dan sore. Setelah sholat subuh dan sholat asar, itu mari kita usahakan melaksanakannya. Dan juga zikir-zikir yang lain yang bisa kita laksanakan setiap saat, setiap waktu. Terutama berzikir dalam hal melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Saudara-saudaraku, mari kita menjadi Rabbaniun, tidak menjadi Ramadaniun. Rabbaniun adalah orang yang semangat beribadah meskipun Ramadan telah berakhir. Sedangkan Ramadaniun adalah orang yang semangat beribadah pada bulan Ramadan saja, sedangkan ketika Ramadan selesai maka ia kembali malas, bahkan meninggalkan kebiasaan ibadahnya. Ulama salaf Basar Al-Hafi rahimahullah berkata, ada sebagian kaum mereka beribadah dan bersungguh-sungguh melakukan amalan ibadah bulan Ramadan. Ketika Ramadan berakhir, mereka pun meninggalkan amalan ibadah tersebut. Sejelek-jelek kaum adalah mereka hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan dikhawatirkan puasanya tidak diterima karena diterima kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Maka dalam beribadah ini kita harus berusaha istiqomah dalam beribadah. Ibadah tidak hanya di bulan Ramadan. Ramadan sudah pergi, ibadah tidak boleh berhenti. Ibadah itu tidak hanya sampai Idul Fitri, tapi ibadah itu sampai kita mati. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Ya rekan FM, jangan kemana-mana ya, kita break dulu sejenak. Dan ingat pesan Ustadz kita, ibadah itu tidak hanya sampai Idul Fitri ya rekan FM ya. 105 FM, your lifestyle. Ya rekan FM, kembali lagi Fadli dan Ustadz kita menyapa ruang dengar Anda. Dan kita akan lanjutkan kembali tausiah kita di sore hari ini. Kepada Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Temali cinta itu ada 3. Yang pertama, solat. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, sedekah. Atau kita singkat dengan 3S. Solat adalah ibadah utama di dalam agama kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, waman taraka faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan agama. Ibadah solat kita akan terasa dengan Allah, terasa dekat. Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat dan kita akan hidup terhormat dan ketenangan akan didapat. Bahagia dunia dan akhirat. Solat ini adalah membuktikan hubungan kita baik kepada Allah dalam rangka membina hablum minallah. Hubungan yang baik dengan Allah. Karena ini adalah ibadah yang paling kita utamakan dalam membina hablum minallah. Karena hablum minallah ini akan secara otomatis memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kalau baik hubungan kita dengan Allah, insya Allah itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam membina hubungan baik sesama manusia dan juga dengan alam semesta. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk mendirikan solat.
Karena solat kita akan terlepas dari maksiat dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka saudara-saudaraku, solatlah, laksanakan, dirikanlah solat 5 waktu sehari semalam, dan usahakan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya sehingga kita mencapai solat yang khusyuk. Ibadah kita tidak hanya di bulan Ramadan. Ramadan sudah pergi, ibadah kita tidak boleh berhenti, karena ibadah itu sampai kita mati. Saudaraku, kemudian yang kedua, silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banis sabil wa la tubazzir tabazira. Saudara-saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk memelihara silaturahim. Memelihara silaturahim itu sangat dianjurkan kepada kita, dan sangat kita dilarang untuk memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat, yaitu ada 2 dosa. Yang pertama menzolimi orang lain, yang kedua memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi, Abu Daud dan Al-Hakim. Menzolimi orang lain itu adalah bagian dosa yang disegerakan Allah hukumannya di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka kita tidak boleh menzolimi orang lain. Menzolimi, bahasa kita mengalayasi. Inda tola mengalayasi, dot ulang ra dilayasi. La yuslamuna wa la tuslimun. Jangan mau dizolimi dan jangan menzolimi. Ulang ra menzolimi, ulang ra buset dizolimi. Ulang ra mengalayasi dan ulang ra dilayasi. Karena orang yang mengalayasi itu akan segera Allah segerakan hukumannya di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian silaturahim kita tidak boleh putuskan, karena dalam kehidupan kita ini kita sangat dianjurkan dalam menjalin silaturahim. Rukun Islam dan begitu juga perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita itu sangat erat dengan silaturahim. Ketika seorang kafir ingin menganut agama Islam, dia ingin mualaf, maka ketika dia mengucapkan syahadatain, 2 persaksiannya itu harus di depan umum, yang tujuannya selain untuk menyampaikan bahwa
umat Islam telah bertambah. Tujuan yang selanjutnya adalah supaya di dalam pertemuan itu ada silaturahim. Sudah bertambah saudara kita yang seiman. Kemudian, solat itu boleh dilaksanakan sendirian, tapi lebih utama berjamaah. Karena dalam solat berjamaah ada silaturahim di antara kita. Pahalanya pun jauh lebih besar daripada solat sendirian. 27 derajat kelebihannya. Kemudian, di dalam solat tarawih dan kita berbuka puasa, ketika kita menunaikan puasa bulan Ramadan, itu ada terjalin silaturahim di antara kita, antar keluarga dan antar masyarakat yang satu masjid. Sehingga ketika kita selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan, maka di Idul Fitri kita akan mudah memaafkan. Dalam zakat, di dalam sedekah, dalam berkurban, dalam akikah, itu terjadi silaturahim antara si kaya dan si miskin. Di dalam menunaikan ibadah haji dan melaksanakan umroh, itu ada silaturahim sesama muslim sedunia. Begitulah pentingnya saudara-saudaraku silaturahmi di dalam agama kita. Ingin cerdas, cerdaskan orang lain. Ingin kaya, kayakan orang lain. Ingin mulia, muliakan orang lain. Ingin disayangi Allah, sayangi orang lain. Ingin doanya dikabulkan oleh Allah, doakan orang lain. Ingin diberi Allah harta, tahta dan wanita, maka berikanlah harta kepada orang lain. Umat manusia itu adalah satu umat. Membunuh satu manusia berarti membunuh seluruh umat manusia. Menyelamatkan satu manusia berarti menyelamatkan seluruh manusia. Menghina orang lain adalah sama menghina diri kita sendiri. Menghina ayah orang lain itu menghina ayah kita sendiri. Menyantuni ibu orang lain, maka fadilahnya akan sampai kepada ibu kita. Mendoakan seseorang berarti mendoakan diri kita sendiri. Semua kita terhubung dalam satu ikatan, yaitu silaturahim. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika kita merayakan Idul Fitri, hari Lebaran, itu ada masakan tradisional kita, yaitu ketupat. Kalau di sini lomang, lemang, lamang. Itu makanan tradisional kita itu tidak hanya berupa makanan, tapi itu ada mengandung filosofi. Kalau kita di daerah Melayu atau kita khususnya daerah kawasan Tapanuli, itu setiap hari akhir Ramadan itu ada masakan tradisional kita yang kita sebut dengan lomang, lemang bahasa Melayunya, atau lamang bahasa dari saudara kita di daerah Sumatera Barat. Masakan lemang membutuhkan waktu dan proses yang tidak instan, yang tidak cepat. Beras ketan harus dicuci bersih, diberi bumbu, lalu dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi daun pisang, untuk kemudian dibakar dengan cara dijejerkan secara miring dalam waktu berjam-jam agar menghasilkan kudapan yang nikmat dan istimewa. Ini mengandung filosofi saudara-saudaraku, bahwa hidup kita manusia untuk menjadi orang yang bahagia dan diakui eksistensi kita
dalam hidup ini itu butuh waktu dan proses yang tidak mudah dan tidak sebentar. Sama dengan masakan lemang yang kita masak. Kita harus belajar, mencoba, jatuh bangun dalam kehidupan ini, dan harus kita jalin silaturahim, berkumpul bersama teman-teman yang mau berjuang, bahu membahu, saling membantu, bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dalam hal untuk mendapatkan itu. Tidak jarang kita meneteskan air mata. Walaupun kita meneteskan air mata, ada harapan kita air mata menjadi nanti mata air. Air mata yang terus mengalir dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan mencapai cita-cita dan impian kita. Yakinlah air mata itu suatu saat nanti menjadi mata air kehidupan bagi kita, keluarga, dan masyarakat kita. Semua ini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi manusia bahagia tidak dihasilkan dengan kata-kata, tetapi juga pengorbanan yang nyata. Inilah makna dari masakan tradisional lemang, lamang yang ada di masyarakat kita. Kemudian ketupat. Itu adalah hidangan khas lebaran kita. Dalam bahasa Jawa, ketupat diartikan dengan ngaku lepat alias ngaku kesalahan. Dalam membuat ketupat, rumitnya ketika membuat anyaman, yang ketupat itu dibuat dari janur. Rumitnya itu menggambarkan kepada kita bahwa kesalahan kita manusia itu sangat rumit kita dan sangat susah dalam hal melaksanakan kesalahan itu. Bahkan banyak butuh biaya untuk melaksanakan maksiat. Tapi banyak orang yang melakukannya. Sebaliknya ketika kita melakukan kebaikan, itu sangat mudah dan bahkan tanpa biaya. Tapi banyak orang yang enggan melaksanakannya. Maka rumitnya membuat ketupat itu menggambarkan rumitnya kita membuat kesalahan. Dan kesalahan kita itu haruslah segera kita menyadarinya, sehingga kita mengalami janur. Janur itu, saudara-saudaraku, berasal dari kata za'a alan nur. Za'a alan nur artinya telah datang cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya Ramadan, cahaya Idul Fitri. Warna putih ketupat ketika dibelah itu melambangkan kebersihan setelah kita bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur itu merupakan simbol kebersamaan. Bentuk ketupat segi empat mempunyai makna kiblat papat lima pancer, yang berarti ada 4 arah mata angin dan 1 pusat, yaitu arah jalan hidup manusia, yaitu menuju pasti kita semua akan kembali kepada Allah. Itulah makna daripada Idul Fitri. Maka saudara-saudaraku, lebaran itu ada 4 kata yang terangkum di dalamnya. Lebaran, lebar, lebur, luber, labur. Lebar itu maknanya kita sudah selesai melaksanakan maksiat, dosa dan kesalahan, dan ibadah kita sudah usai dengan sempurna di bulan Ramadan. Maka kita harus mudah-mudahan kita mendapatkan lebur, yaitu lebur dari dosa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk dosa-dosa dan kesalahan kita dari dampak
dan manfaat daripada ibadah bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan luber, yaitu luber dari pahala, luber dari keberkahan, luber dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan mengalami labur, yaitu bersih, putu bersih dari dosa, sehingga kita mengalami minal aidin wal faizin. Silaturahmi itu, saudara-saudaraku, sangat dianjurkan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mempererat silaturahim. Barang siapa yang ingin mudah, luas rezekinya dan panjang umurnya, hendaklah mempererat tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rajin silaturahmi itu memang betul memanjangkan umur. Terbukti di Roseto, Pennsylvania, di mana umur penduduknya relatif panjang-panjang. Kenapa bisa? Rupa-rupanya karena mereka rajin silaturahmi. Penelitian juga menunjukkan silaturahmi itu menurunkan hormon kortisol. Silaturahim juga meningkatkan hormon endorfin dan hormon oksitoksin, sehingga silaturahmi itu menyehatkan, memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. The Best Radio Station in Parang Sidimpuan 105 Raw FM. Ya rekan FM, kembali lagi Fadli dan Ustadz kita menyapa ruang dengar Anda ya. Dan langsung aja nih Ustadz, kita lanjutkan kembali tausiah kita di sore hari ini. Adat.uhum ugari.ujar-ujaran. Sedenggat kita nomor kaum aso hita saling mersihargaan. Ini pesan nenek moyang kita kepada kita. Dalam kehidupan kita berkeluarga dan bermasyarakat, itu harus kita saling harga menghargai, hormat menghormati, saling menjalin silaturahmi, dan melaksanakan toleransi. Hari raya adalah hari bermaaf-maafan, dan kita sungguh luar biasa. Kita semua mengaku salah tanpa malu, kita meminta maaf. Man atahu ahuhu mutanassilan. Barang siapa yang datangi saudaranya sesama muslim untuk mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya, maka hendaklah dia menerimanya, baik dia bersalah atau benar. Karena jika ia melakukan itu, memaafkan saudaranya, jika itu merupakan kebaikan, dan jika dia tidak memaafkannya, maka dia tidak akan mendatangi telagaku di akhirat kelak. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan yang ma'ruf, serta berparinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaizi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Orang-orang yang bertakwa yang mewarisi surga Allah seluas langit dan bumi. Orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersegera adalah orang-orang yang berinfak, baik dia waktu lapang maupun waktu sempit. Dia mampu menahan amarahnya dan dia mau memaafkan orang lain. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mana kosot sodakotum mimmal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu abadan bi'afwi illa izzah, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemudian di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita budayakan ini saling bermaaf-maafan. Mari kita biasakan menjadi orang yang berani mengaku salah, bukan orang yang selalu merasa benar dan merasa paling hebat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak memaafkan, mengampuni dosa dan kesalahan kami, maka betul-betullah kami termasuk orang yang merugi dunia dan akhirat. Semoga saudara-saudaraku pribadi yang suka memberi maaf itu menjadi kepribadian kita dalam diri, keluarga, dan masyarakat kita. Bahkan saudara-saudaraku, di hari raya Idul Fitri ini, bulan Lebaran ini, bukan hanya manusia yang minta maaf. Kita pergi ke ATM kita pun minta maaf. Karena saldo kita tidak mencukupi, dan kita pun tulus ikhlas memaafkannya. Dilihat dompet kita, saku-saku celana, tas-tas kita pun sudah meriang dan bersih. Kalaupun ada, mungkin hanya suara dari uang koin, sisa uang recehan dari kembalian uang parkir. Dan yang mencoba menelepon, operator pun meminta maaf. Maaf, pulsa kita tidak mencukupi. Kita pun ikhlas memaafkannya. Maka ini saudara-saudaraku, memaafkan ini mari kita budayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sai torop tumtum songon same mahita namar kaum. Sahata saoloan tudolok songoni buse tulombang. Sapangambe sapanaili tuzai dan tujulu. Sabara sabustak salumpat sa indege. Songon siala sampagul. Raptu ginjang, raptu toru, muda magulang, rap margulu, muda malamun saulak lalu. Tampar marsi pagodangan, udut marsi paginjangan. Rimnitahi do gogotta, horas mahita di tano tabakselon, tano hutu hatubuan ima tano tabaksel, tano namakmok, tano parserean. Saya dilen Allah Subhanahu wa taala madihita keselamatan. Saya totop di bagasan di hadamean. Saya rumbuk-rumbuk di hangoluan. Marsi holong-holongan, marsi urup-urupan, marsi bolo-boloan, marsi paturutreon. Di siriaun dot di sulhuluton. Horas ton di madingin, pirton di matogu. Mudah-mudahan kita terhindar sian suada marah. Inilah harapan dan bahasa adat kita yang sering kita dengarkan. Mudah-mudahan ini mendapat kita jiwai. Saudara-saudaraku, kemudian yang terakhir,
temali cinta itu yang terakhir adalah sedekah. Sedekah itu saudara-saudaraku sangat dianjurkan kepada kita. Selain kita menunaikan zakat kewajiban kita, wa mimma razaqnahum yunfikun, maka sebagian rezeki kita pun harus kita infakkan, kita sedekahkan. Karena dalam sedekah itu saudara-saudaraku akan mendekatkan kita dengan rezeki. Dekat-dekat dengan orang kaya belum tentu itu mendekatkan kita dengan rezeki. Sebaliknya, dekat-dekat dengan orang duafa, fakir miskin, insya Allah itu mendekatkan kita dengan rezeki. Bersedekah itu, saudara-saudaraku, sangat dianjurkan kepada kita semua. Bersedekah sejatinya berterima kasih, dan memaafkan itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Menurut penelitian terpisah, bahwa memaafkan kesalahan orang lain itu menurunkan hormon kortisol sehingga mengurangi kadar stres, juga menjaga kekebalan tubuh. Kalau bersedekah, rezeki kita membaik, kesehatan membaik, kerugian menjauh, bencana menjauh, dan lain-lain. Itulah sederet manfaat bagi kita yang bersedekah. Dengan kata lain, pemurah itu identik dengan berlimpah. Benarkah sedekah itu untuk orang-orang yang membutuhkan? Itu saudara-saudaraku tidak sepenuhnya benar. Yang benar, kitalah yang butuh untuk bersedekah. Sedekah itu tidak perlu nunggu kita kaya. Justru yang maha kaya yang akan mengkayakan kita. Melalui sedekah-sedekah kita, diriwayatkan kelak di akhirat kita semua pada umumnya rata-rata pada keadaan menyesal. Karena apa? Karena ketika kita di dunia, sedekah kita tidak dibanyakan, hanya sedikit. Kalau saja sedekah kita dibanyakin, tentulah kita akan memperoleh balasan yang lebih banyak. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Dan yang penting dicatat, saudara-saudaraku, memperbanyak sedekah itu membuktikan kita bermental kaya. Kalau sebaliknya, kita tidak bersedekah dan pelit bersedekah, itu membuktikan kita bermental miskin. Di sisi lain, ada yang bersikeras, sedekah itu kan yang walaupun sedikit yang penting ikhlas. Ini saudara-saudaraku kata-kata yang sering kita dengarkan. Kalau memang kita ikhlas bersedekah, tentu kita tidak akan berkata seperti itu. Kalau memang kita ikhlas, tentunya kita berusaha memperbanyak sedekah kita. Jadi daripada kita memperbanyak alasan, maka lebih baguslah kita, saudara-saudaraku, lebih banyak memperbanyak sedekah. Dan penting juga kita catat, orang yang bersedekah ala kadarnya, namun berharap rezekinya berlimpah-limpah, berharap hidupnya serba indah, dan berharap masuk surganya dengan mudah. Menurut kami, inilah orang yang kita tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Terus orang yang bertekad sedekahnya seumur hidup seperti itu, menurut kami pantaslah kita harus memahami ayat kursi yang sering kita bacakan, sehingga kita mengetahui makna dari manfaat daripada sedekah kita. Inilah saudara-saudaraku yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
3S, solat, ibadah yang terpenting dan paling utama dalam kehidupan kita. Dan itu juga silaturahim, dalam mempererat silaturahim di antara kita umat manusia. Dan juga sedekah sebagai bentuk kita tidak hanya peduli kepada diri kita sendiri, tapi peduli kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada ta'li temali cinta yang mempererat cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama manusia dan alam semesta. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan FM, demikian talk show Kemenak kita di sore hari ini ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Fadli juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan ya rekan FM ya. Akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.